Baik, sebelum memulai interview pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mahardani Anissa sebagai HR di perusahaan ini. Selanjutnya bisa perkenalkan diri. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahmud Hussein, asal dari Gatot Barat, Kecamatan Bukit Bangkalan. Pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya Madura. Oke, selanjutnya untuk pengalaman training atau pelatihan, apakah pernah mengikutinya? Pernah Ibu. Oh, bisa dijelaskan? Pengalaman yang pernah saya kerjakan atau pelatihan yang pernah saya ikutan, di antaranya sistem kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan, di mana pada waktu itu dari kampus Universitas Sriwijaya Madura mengadakan sebuah pelatihan tentang kepemimpinan. Di sana melingkupi banyak mahasiswa, di antaranya Fakultas Pertanian, Fakultas Fisik, dan yang lain-lain. Nah, pada waktu itu kebetulan saya ada peluang, ada waktu untuk mengikuti pelatihan tersebut, dan juga di pelatihan tersebut banyak sekali ilmu-ilmu yang saya peroleh, yaitu dari pengalaman dan juga dari relasi, banyak peroleh dari hal itu. Untuk pelatihan tersebut itu tujuannya untuk melatih mental kita dan juga melatih bagaimana bersikap menjadi seorang pemimpin, bagaimana bersikap ketika kita dihadapkan oleh sebuah masalah, ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana kita menghadapi tersebut. Dan juga dalam pelatihan tersebut banyak dipelajari mengenai kesabaran dan juga manajemen waktunya dan yang lain-lain. Mungkin cuma itu pelatihan yang saya ikuti. Kalau boleh tahu, posisi Anda pada saat waktu pelatihan ini di mana? Di pelatihan tersebut posisi saya sebagai peserta, yang mana pada waktu itu peserta yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 150 yang berasal dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Sriwijaya Madura dan juga dari luar kampus Universitas Sriwijaya Madura. Kebetulan pada waktu itu yang mengadakan dari pimpinan Universitas Sriwijaya Madura, karena ingin mencari bibit-bibit unggul, bibit-bibit baru, dan siapa yang akan menjadi pemimpinan di lingkup Universitas Sriwijaya Madura. Cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum melamar pekerjaan di sini, apakah Anda pernah bekerja di perusahaan sebelumnya? Pernah bekerja di perkebunan, perusahaan perkebunan, dan waktu itu status saya menjadi seorang manajer. Kalau boleh tahu, di perkebunan tersebut kurun waktunya berapa lama? Kurun waktu cuma 1 tahun, habis itu mengundurkan diri. Untuk tugas dan tanggung jawab di perkebunan tersebut seperti apa? Tugas yang saya kerjakan selama ada di perusahaan tersebut ya cuman mengawasi pekerja-pekerja yang ada di sana, mengawasi perkebunan yang ada di sana, dan juga memfasilitasi para pekerja, para buruh yang bekerja di sana. Oke. Karena Anda berencana untuk pindah di perusahaan
perusahaan kami. Kenapa sih alasannya Anda pindah? Rencana saya pindah ke perusahaan arsitektur ini dikarenakan yang ada beberapa alasan. Yang pertama, yang cuma mau meneruskan cita-cita yang pernah ada, dan yang kedua karena pekerjaan yang ada di perkebunan tersebut tidak cocok dengan apa yang ada di minat saya sendiri. Karena minat saya sendiri itu menjadi seorang arsitektur yang bisa menghasilkan beberapa karya dan juga menghasilkan sebuah karya pribadi dari saya sendiri. Oke, untuk interview dari saya sudah cukup dan Anda juga menjawabnya dengan sangat baik. Selanjutnya interview akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, monggo. Silakan duduk. Baik, selamat siang. Sebelum interview ini saya mulai, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Wahyuningsi. Di sini saya sebagai rekan kerja dari Ibu Anissa. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahmud Hussein, asal dari Kecamatan Bangkalan. Pendidikan terakhir saya S1 di Universitas Sriwijaya Madura, jurusan agribisnis. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Anda, ingin mengetahui lebih dalam terkait pengalaman yang Anda punya. Terkadang dalam sebuah pekerjaan atau kepanitiaan, kita harus menanggapi permintaan atau unit kerja yang lain. Nah, ceritakan kepada saya apa yang Anda lakukan waktu itu untuk menanggapinya, terkait seperti situasinya bagaimana pada saat itu, kemudian tindakan apa yang Anda ambil, dan dampak atau hasilnya itu bagaimana dari tindakan yang Anda ambil yang tadi. Baik, mengenai hal itu, waktu itu pas waktu menjadi kepanitiaan, itu dari atasan saya itu meminta atau menuntut untuk merubah sebuah tanggal dari kegiatan tersebut, dari acara kami yang sudah dikonsep, sudah direncanakan dari awal. Namun sama atasan kami itu disuruh untuk merubah tanggal. Maka aksi atau tindakan yang kami lakukan pada waktu itu, yang pertama dengan cara kami satu kelompok atau satu tim itu mendiskusikan musyawarah bagaimana enaknya, apakah kita ini mau mengikuti tuntutan tersebut atau kita mencari jalan keluar yang lain. Nah, alhasil pada waktu itu setelah kami musyawarah atau setelah kami diskusikan dengan tim rekan-rekan yang ada di situ, nah hasilnya mau menetapkan masih tetap dengan tanggal seperti tanggal yang awal. Artinya tuntutan yang dilontarkan oleh atasan kami itu kami tolak karena ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama karena tanggal yang diajukan atau dituntutkan oleh atasan kami itu merupakan tanggal aktif bagi teman-teman atau bagi anggota-anggota yang ada di organisasi tersebut. Maka kami dari tim yang bertugas itu menolak tuntutan dari atasan kami supaya nanti bisa acara ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan yang seperti yang kita harapkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakan salah satu pengalaman Anda ketika Anda menghadapi suatu hambatan sehingga Anda dapat menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana Anda mengatasi hambatan tersebut pada saat itu? Mengenai permasalahan atau hambatan yang pernah saya alami, itu diantaranya kurang
keyakinan atau kurang keyakinan diri untuk bekerja di bidang tersebut. Padahal bidang tersebut merupakan sebuah bidang yang sangat saya atau minati atau saya cita-citakan mulai dari awal. Aksi atau tindakan yang saya lakukan waktu itu dengan cara meminta motivasi kepada rekan-rekan yang di sekitar saya, meminta motivasi kepada kakak-kakak saya yang sudah berpengalaman di bidang tersebut, dan juga mencari informasi-informasi mengenai pekerjaan tersebut, apakah pekerjaan itu memang cocok bagi saya atau gimana. Soalnya kalau saya lihat itu memang pekerjaan tersebut cocok bagi saya sendiri, dan juga apalagi cita-cita saya sebagai arsitektur pada waktu itu cukup kuat. Makanya terabal itu bisa hilang. Alhasilnya terabal tersebut bisa hilang dengan adanya motivasi dari rekan-rekan, dengan adanya informasi-informasi yang beredar di sosial media atau informasi-informasi dari kakak-kakak atau rekan-rekan yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakan kepada saya sebuah pengalaman Anda ketika Anda menghadapi ide-ide yang berbeda dengan rekan dalam satu tim Anda untuk mencapai satu tujuan. Nah, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Ada beberapa hal yang saya lakukan, di antaranya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara saya dengan rekan-rekan tim saya. Dengan adanya diskusi itu kami tidak saling menjatuhkan satu antara dengan yang lain, melainkan dari diskusi tersebut kami saling menguatkan. Saling menguatkan apakah argumen atau ide-ide yang dilontarkan oleh satu tim atau saya sendiri itu memang kuat atau memang cocok bagi pekerjaan tersebut atau gimana. Setelah diskusi baru kita menemukan bahwasanya ketika kita ada permasalahan, cara yang paling mudah untuk kita lakukan yaitu dengan cara berkumpul lalu mendiskusikan ide-ide tersebut, mana yang lebih kuat dan juga mana yang lebih cocok untuk dijadikan sebuah terobosan atau sebuah argumen bagi rekan-rekan atau saya sendiri. Baik, di sini saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya, yaitu ceritakan kepada saya sebuah peristiwa di mana Anda harus memecahkan sebuah masalah, dan apakah masalah itu bisa diselesaikan dan bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian dampaknya itu bagaimana? Baik, mengenai permasalahan yang pernah saya hadapi ketika di bidang pekerjaan itu, karena pada waktu itu pekerjaan saya sebagai manajer di sebuah perusahaan perkebunan, maka masalah yang terjadi pada waktu itu terjadi dikarenakan yang pertama kebangkrutan. Sempat pada waktu itu terjadi permasalahan yang sangat besar di sebuah perusahaan tersebut, yaitu kebangkrutan dikarenakan beberapa lahan atau beberapa tanaman di perkebunan tersebut tanaman tersebut mengalami kematian yang sangat fatal. Artinya pada waktu itu kayak ada gejala-gejala yang membuat tanaman-tanaman yang ada di perkebunan tersebut menjadi mati dan juga tidak bisa diproduksi. Maka pada waktu itu
tindakan yang saya lakukan itu dengan yang pertama saya cara berdiskusi dengan pekerja-pekerja yang ada di sana, dan juga saya berdiskusi dengan atasan-atasan bosnya. Saya berdiskusi waktu itu untuk mencari jalan keluar, bagaimana ini untuk mengurangi kebangkrutan yang kita alami pada waktu itu, dengan cara berdiskusi, dengan cara mencari tahu kenapa sih kok pada waktu itu tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sana untuk perkebunan tersebut kok bisa mati mendadak. Ternyata hasilnya ketika kita itu diskusi dan juga sudah mencari permasalahannya, ternyata pada waktu itu memang ada seseorang yang berniat untuk menghancurkan perusahaan tersebut. Maka seorang tersebut dengan cara meracuni perkebunan kami. Maka dari tim atau pihak perusahaan pada waktu itu menuntut kepada sang pelaku untuk mengganti rugi, untuk mengganti kebangkrutan yang kami peroleh pada waktu itu. Alhamdulillah hasilnya dampaknya terjadi pada orang yang melakukan tersebut. Artinya dampak negatifnya itu terjadi kepada orang yang berniat jahat tersebut, dan juga dampak positifnya itu terjadi kepada perusahaan tersebut. Karena pada waktu itu memang perkebunan kami atau tanaman-tanaman yang ada di perkebunan itu masih berusia 3 bulanan, belum bisa dipanen. Maka dari itu dampak positif yang terjadi kepada perusahaan itu tidak menunggu lama-lama untuk menghasilkan sebuah uang, sebuah modal kembali lagi. Baik, selanjutnya saya ingin tahu apakah Anda sudah mengetahui terkait ruang lingkup pekerjaan yang Anda tuju di perusahaan ini? Sudah cukup. Baik, jika sudah cukup, apakah Anda ada pertanyaan atau informasi yang ingin Anda ketahui tentang perusahaan ini? Mungkin untuk informasi bisa saya ketahui sendiri mengenai informasi tersebut, dan nanti kayak pengalaman atau pekerjaan yang saya alami itu memang berawal dari saya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian pertanyaan atau interview pada hari ini. Untuk info selanjutnya, nanti dari pihak kami akan mengirimkan email kepada Anda terkait lolos atau tidaknya. Saya ucapkan terima kasih kepada pelamar karena sudah meluangkan waktunya dan menghadiri untuk interview pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri.